Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Edo Karisma Rosidin. Di sini saya mendapat tugas UTS dari Bu Nur Laili, yaitu mengerjakan data mentah yang dari jurnal, kemudian akan saya jadikan uji valid, uji validitas dan reliabilitas, kemudian ada uji asumsi klasik, dan yang ketiga ada uji hipotesis. Langsung saja saya membagikan layar. Sebentar. Nah, terus di sini. Ini sudah muncul ya, satu, kemudian ini kita langkah pertama untuk mencari hasil dari setiap variabel, yaitu kita klik transform, compute variable, dan ini X1, kita tulis X1, kemudian yang ini caranya yaitu kita dari all, kemudian kita cari sum di sini ada di sebelum terakhir. Nah, di sini sum, kemudian klik papan atas. Dan tanda-tandanya ini kita ganti dengan variabel S1 masukkan, kemudian spasi, klik to spasi. Variabel S1 kan sampai 5, kita masukkan. Nah, kemudian langsung klik OK. Kemudian lanjut saja, kita transform lagi. Caranya sama ya teman-teman, untuk mencari subvariabilitasnya itu kedua. Kemudian ini sumnya X2.1, masukkan. Masukkan, kemudian ikan X2.5, masukkan. Klik OK. Langsung saja klik lagi transform, compute variable, X2 itu ganti X3, kemudian ini diganti X3.1 ini, masukkan, dan X2.5 kita keluarkan menjadi X3.3, masukkan panah, klik OK. Langsung saja, walaupun ini execute enggak masalah ya teman-teman. Sini kan untuk mencari hasil setiap datanya ini, kurang yang kemudian variable Y. Kita ganti Y. Kita masukkan Y1, klik panah kanan, kemudian ini keluarkan jadi di 1.4, kita masukkan, kemudian klik OK. Nah, sini sudah ada ya hasilnya. Kemudian kita mencari uji validitas, itu kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Setelah itu ini keluarkan dulu semuanya. Kita dari awal, yaitu 1.1 dulu. Oke, ini ada kesalahan teman-teman. Yang difokuskan yaitu S1.1 sampai 5, kemudian juga jangan lupa hasil dari X1 kita masukkan. Klik OK. Sebelumnya kita lihat dulu person to Tyler, flag signifikan, klik OK. Nah, sini sudah muncul korelasinya. Langsung saja. Ini yang nominal ganti scale ya. Lanjut,
klik analyze lagi, analyze, kemudian correlate, masuk bivariate, yang X1 ini dikeluarkan, ganti dengan X2. Caranya caranya itu sama ya teman-teman, seperti variabel X1, masukkan, kemudian hasil X2 kita masukkan, langsung klik OK. Nah, sini S2 muncul, kemudian lanjut, analyze, correlate, bivariate, yang ini dikeluarkan semuanya dulu, kita masukkan ke S3. Nah, kita masukkan yang X3. X3 itu nyampe 3, kemudian masukkan hasil X3 ini kita masukkan, klik OK. Oke, kurang variabel Y. Analyze, correlate, correlate, kemudian bivariate. Yang S3 ini diganti, yang hasil yang variabel Y. Variabel Y sampai 4, masukkan, kemudian hasil Y masukkan, klik OK. Nah, sini sudah muncul ya teman-teman. Di sini lihat dari persen correlation-nya, itu dari X1 dulu, itu kurang dari 0,05. Ini kan hasilnya 0,01. Bisa dikatakan kalau misalkan hasil dari 0,05 itu berarti hasilnya valid atau normal. Dari S2 juga normal, S3 normal, yang keempat itu juga normal ini. Langsung saja kita selanjutnya uji reliabilitas. Kita klik analyze, kemudian scale, yang reliability analysis. Yang ini kita keluarkan dulu. Kita masukkan yang S1. X1 sampai 5, masukkan. Kemudian pencet statistik. Kita pencet semua item, scale of if item, kemudian correlation sudah. Kemudian klik continue. Setelah itu OK. Nah, sini sudah masuk scale of item ini. Dan lanjut. Ulangin lagi yang sama, analyze, kemudian scale, reliability, ini dikeluarkan, yang awalnya X1 menjadi X2. X2 masukkan sampai 5. Oke, kemudian klik OK langsung. Nah, kalau sudah, kita lanjut yang S3-nya analyze, skill, reliability analysis. Yang ini dikeluarkan semuanya. Nanti yang X3. Nih, S3, ini sampai 3. Kemudian klik panah kanan, langsung klik OK. Ini sudah masuk teman-teman, total statistiknya. Nah, so yang terakhir yang kurang itu variabel Y, analyze, scale, reliability, masukkan yang variabel Y-nya. Keluarkan dahulu, kita ganti yang Y.
I1 nyampe 4 nih, kita masukkan, langsung klik OK. Nah, semuanya masuk. Kalau di sini cara menghitungnya, kalau dari crown bridge alpha itu lebih dari 0,60, kita lihat dulu yang reliability-nya. Ini crown bridge alpha-nya yang item Y-nya ini kan lebih dari 0,60, maka dikatakan reliability atau valid. Kemudian X2 juga lebih dari 0,60. Kemudian yang satunya 0,878, berarti reliability atau lebih dari 0,60. Kemudian lanjut saja, kita masuk ke uji asumsi klasik. Yang dimana uji asumsi klasik itu untuk mengetahui antar variabel uji uji asumsi klasik itu kita akan menguji ke uji linearitas ya teman-teman. Kemudian melanjutkan untuk uji linearitas regresi, yang dimana langkah-langkahnya itu analyze, kemudian regression, kemudian linear, cari yang linear. Nah, di sini ada dependent sama independent. Kemudian yang dependent itu hasil Y. Yang dependent kita cari hasil Y. Hasil Y kita masukkan ke dependent, kemudian yang independennya itu seluruh dari hasil X semuanya. Hasil X-nya ada 1, 2, 3, kita masukkan dependent. Nah, kemudian setelah itu kita cari set, kemudian yang predicted itu klik under unstandarded, yang residual juga unstandarded. Langsung kemudian kita klik continue. Continue, langsung oke. Okay. Nah, sini sudah ada ANOVA tabelnya, di mana signya kurang dari 0,05 berarti dikatakan normal. Nah, sini sudah ada namanya pre1 sama res1 ya. Caranya kita klik grab, setelah grab, kemudian legasi dialog, kemudian yang cari scatter or dot. Scatter or dot, kita cari yang simple scatter, define, kemudian yang y-axis itu yang res1. Nah, kemudian yang x-axis itu yang pre1. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul teman-teman grabnya ini, tabel grabnya itu kan menyebar, artinya setiap titik-titik ini menyebar dan tidak memunculkan suatu apa namanya kayak lambang atau apapun itu, bisa dikatakan ini ujinya normal. Kemudian kita lanjut ke uji linearitas dengan compare mean. Uji compare mean itu kita analyze, kemudian compare mean, kemudian dimasukkan yang mean, cari yang mean. Setelah itu dependennya itu hasil Y. Kita masukkan dependent hasil Y. Kemudian yang independennya semua hasil variabel X. Nih, 1, 2, 3 kita masukkan yang independen. Nah, setelah itu klik option. Kemudian di bawah itu ada statistik for first layer, itu kita pencet test for linearity. Kemudian klik continue dan lalu OK. Nah, sini sudah muncul juga. Kemudian langsung
Lanjut saja teman-teman. Kalau di sini tuh nilai signya kurang dari 0,05 berarti yang variabel Y ini juga dikatakan normal. Kemudian atasnya yang S3 ini, yang signya ini juga kurang dari 0,05 berarti dikatakan normal. S2 pun juga ini 0,05 sini kurang. Langsung saja kita kemudian langsung uji heteroskedastisitas ya teman-teman. Itu langkah uji heteroskedastisitas itu pertama klik analyze, kemudian regression, cari regression, habis itu cari yang linear, kemudian yang di sini dependent Y hasil independen seluruh X. Dependennya itu Y, kemudian yang independennya ini hasil seluruh variabel X ya. Kemudian klik yang plots. Kanan klik plots, kemudian yang Y-nya ini Z transit. Kita masukkan Z transit, kita masukkan ke variabel Y, kemudian X-nya Z pred. Z pred, masukkan. Dan residual plots ini kita klik yang histogram dan normal probability. Klik, klik, langsung klik continue. Lalu oke. Ke bawah. Nah, di sini muncul teman-teman. Munculnya bentuknya suatu seperti kerucut ya. Kerucut pas di tengah-tengah ini berarti dikatakan normal. Dan di sini juga setiap ada tebaran titik-titiknya ini mendekati suatu garis ke atas berarti ini dikatakan normal yang di bagian pipi plotnya. Dan scatter plot juga ini kelihatan menyebar semuanya, titik-titiknya berarti dikatakan normal. Langsung saja kita keluar, kemudian lanjut lagi yang transform, klik transform, compute, compute variable, kemudian di sini kita gantiin BSRS, BS, RES. Nah, di sini diganti semuanya, hapus semuanya. Kita cari yang ABS. Kalau ABS kita cari ke atas, nah ini ketemu ABS, kita masukkan ke Panata, lanjut dengan datanya ini kita hapus, diganti dengan RES1. Kita cari RES1 itu yang mana? Nah, di sini kita masukkan, ini sudah RES1, kemudian klik OK. Lanjut saja, kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian cari linear, kemudian dependent, ini diganti dengan ABSRS. ABSRS kita masukkan, lalu yang bagian save, kemudian yang residual ini dihapus, hilangkan standard date-nya, sedangkan yang predicted value standard date-nya kita centang, tetap centang. Yang dihapus cuma yang ini aja. Kemudian klik continue, langsung oke. Ini sudah masuk teman-teman. Nilai koefisien itu harus lebih dari 0,05. Kita lihat dulu. Nih, nilai koefisiennya lebih dari 0,05 yaitu hasilnya 0,976. Hasilnya berarti normal atau reliability. Saya dikatakan normal. Di sini juga titik sebarannya mendekati garis ya. Di sini juga
lebih apa namanya titik-titiknya menyebar akhirnya berarti juga dikatakan normal. Nah, karena dari data dependent ABS nya ini sudah keluar, kemudian kita sebelum tahap akhir yaitu untuk mencari nilai signifikansi dari nilai residual yaitu dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Untuk caranya yaitu kita klik analyze, kemudian cari non parametric test, kemudian cari yang legasi dialog. Nah, setelah legasi dialog, kita cari yang one sample KS. KS itu Kolmogorov Smirnov. Kita pencet. Kemudian di sini test variable list-nya kita masukkan yang residual. Kita masukkan. Kemudian tes distribusinya ini normal. Udah, langsung klik OK. Nah, di sini sudah masuk nilai dari Kolmogorov Smirnovnya di sini lebih dari 0,05 artinya yaitu normal atau stabil. Oke, selanjutnya langkah ketiga yaitu mencari uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu yang tahap terakhir ya. Kita pencet analyze, kemudian regression, kemudian pencet linear. Nah, di sini dependennya itu Y, kemudian yang kita fokus yang variable X1 dulu. Ini kita hilangkan dulu. Nah, setelah ini kemudian klik OK. Langsung, ini kan sudah ada dari variable X1-nya itu sudah ada model summary-nya lebih dari 0,60 artinya normal, kemudian sig-nya di bawah 0,05 itu normal. Dan lanjut analyze, regression, linear, kemudian yang ini kita keluarkan, pindah ke hasil variable X2. Kita masukkan, kemudian klik OK. Nah, ini sudah keluar juga yang variable X2-nya ini. Kita sama sig nova tabelnya, sig-nya itu di bawah 0,05, akhirnya itu bisa dikatakan normal. Lanjut, langkah berikutnya analyze, regression, linear. Yang ini kita keluarkan, masukkan variable X3. Kita masukkan, lalu klik OK. Dan yang langkah terakhir yaitu analyze, regression, linear. Kita masukkan semua hasil variable X. Ada X1, X2, X3, kita masukkan semuanya. Kita masukkan, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada. Bisa kita lihat, itu dari sig-nya, variable X1 itu 0,08 lebih dari 0,05 berarti dikatakan tidak valid. Kemudian yang kedua, X2 itu valid karena di bawah 0,05 dan yang ketiga itu tidak valid karena lebih dari 0,05. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.